Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dasar-dasar mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang mikrobiologi air. Pada pertemuan pertama, kita telah menjelaskan tentang dasar-dasar mikrobiologi itu, fungsinya apa, dasar-dasar mikrobiologi, fungsinya apa di dalam TPPL atau teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, di sini dasar-dasar mikrobiologi kita pelajari bukan untuk mengetahui tentang efek kesehatan bagi tubuh atau efek kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi tidak. Itu yang kita pelajari di dasar mikrobiologi ini. Tetapi kita mempelajari dasar mikrobiologi ini untuk mengetahui bakteri apa atau mikrobiologi apa, mikroorganisme apa saja yang dapat dimanfaatkan di sini atau dimanfaatkan atau dalam tanda kutip juga digunakan di dalam apa? Di dalam pengolahan polutan. Polutan baik di polutan di dalam air, sini air, atau polutan di dalam tanah, atau polutan yang ada di tanah, dan polutan yang ada di udara. Jadi, kita memanfaatkan si mikroorganisme ini untuk mendegradasi atau menurunkan polutan yang ada di air, tanah, dan udara. Nah, di sini apa sih manfaatnya? Selalu kita jelaskan apa manfaat kita belajar. Di sini manfaat kita belajar mikrobiologi air itu adalah di sini untuk mempertahankan kualitas, mempertahankan kualitas air. Jadi karena si mikrobiologi atau mikroorganisme ini digunakan untuk mendegradasi, ini menguraikan atau mendetoksifikasi, mendetoksifikasi limbah organik yang berasal dari industri dan pertanian. Mendetoksifikasi ini apa? Menurunkan, maksudnya adalah menurunkan kadar organik menurunkan kadar organik, kadar toksik atau kadar zat beracun. Nah, jadi dia itu dimanfaatkan untuk menurunkan kadar toksik atau zat beracun yang ada di dalam limbah industri atau pertanian tadi. Ingat, kita mempelajari mikrobiologi air untuk mengetahui mikroorganisme apa saja yang dapat digunakan atau yang dapat dipekerjakan untuk apa? Menguraikan dan mendetoksifikasi limbah yang berasal dari industri dan pertanian. Nah, untuk dapat menguraikan senyawa yang ada di industri atau pertanian tadi, kita harus tahu dulu kimia yang ada di air atau senyawa-senyawa kimia apa saja yang ada di dalam air. Nah, di sini ada tiga jenis senyawa yang ada di dalam air. Yang pertama adalah senyawa organik, kedua senyawa logam, dan terakhir adalah senyawa organik. Nah, kalau senyawa anorganik seperti apa? Seperti CO2, O2, NH4, NO3, PO4, SiO2, SO4, maaf, SO4, NaKCl. Sedangkan senyawa logam itu adalah Mn, Co, Mo, Cu, Zn. Sedangkan senyawa organik yang banyak di air itu misalnya adalah asam humat, taksitoksin, giosmin, 2-metil isoborneol, dan jenis-jenis karbohidrat lainnya. Jenis-jenis senyawa organik lainnya seperti karbohidrat, hidrokarbon, dan lainnya. Nah, berarti apa di sini? Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa senyawa-senyawa ini ada di dalam air. Dan kita perlu menurunkannya, senyawa ini di dalam air, sesuai dengan buku mutu air,
limbah misalnya atau baku mutu udara nantinya, yang mana kita dapat menurunkannya dengan memanfaatkan mikroorganisme. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa habitat perairan atau air itu memiliki tiga jenis habitat. Yaitu yang pertama habitat air tawar, yang kedua air laut, dan yang ketiga muara sungai atau estuarin. Kita akan pelajari satu-satu. Habitat air tawar. Salah satu habitat air tawar itu adalah danau. Danau itu adalah badan air di daratan yang terisi oleh apa? Yang pertama air hujan, yang kedua salju, yang ketiga atau air sungai. Berarti danau itu merupakan tempat penampungan dari air hujan, salju, dan air sungai. Danau itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya matahari. Makanya tadi kedalaman, karena untuk apa? Untuk melihat intensitas mataharinya yang masuk ke dalam danau. Yang kedua, berdasarkan suhu dari danau tersebut. Berdasarkan kedalaman juga, tetapi kedalamannya berdasarkan suhu. Jadi dua-duanya ini berdasarkan kedalaman ya, baik intensitas cahaya maupun suhu. Nah, kalau kita rinci lagi untuk yang intensitas cahaya, danau berdasarkan intensitas cahaya, maka dibagi menjadi tiga zona kedalaman. Yang pertama adalah zona littoral, dan zona yang kedua adalah limnetik. Yang ketiga adalah zona profundal. Ini adalah zona yang mana berapa persen intensitas cahaya matahari bisa masuk ke dalam danau. Kita bahas satu-satu. Di sini, kalau kita lihat gambarnya di sini, di sini ada zona littoral. Berarti di zona littoral ini adalah bagian permukaan air yang langsung dapat kena sinar matahari. Sedangkan yang zona yang kedua adalah zona limnetik, itu adalah zona pertengahan dari danau, dan zona profundal itu adalah zona yang paling dalam dari sungai. Zona littoral. Kalau kita lihat zona littoral itu pengertiannya adalah merupakan bagian tepi danau yang kedalaman airnya dangkal. Nah, kedalaman airnya dangkal tadi ya. Yang kedua, zona ini matahari menembus hingga ke dasar. Jadi matahari bisa menembus zona ini sampai ke dasar. Sehingga menyediakan cukup energi untuk apa? Untuk metabolisme organisme fototrof. Ingat ya, fototrof berarti mikroorganismanya membutuhkan sinar matahari, foto, sinar matahari untuk matahari untuk pertumbuhannya, tumbuhannya atau untuk menghasilkan energi, menghasilkan energi. Nah, jadi fototref ini adalah mikroorganisme yang dia itu sangat ketergantungan atas sinar matahari untuk kebutuhan kehidupannya atau untuk menghasilkan energi dalam kebutuhan kehidupannya. Nah, kandungan nutrien di zona littoral ini sangat tinggi ya. Karena kenapa? Karena tadi banyak bakteri fototrof, bakteri atau rantai pertama dari makhluk hidup itu banyak di sana. Sehingga menunjang kehidupan sejumlah besar mikroorganisme lainnya yang memanfaatkan fototrof atau organisme fototrof ini sebagai bahan makanan mereka. Contoh organismenya apa yang banyak di dalam zona littoral ini? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah cyanobacteria. Ini yang pertama. Yang kedua, bakteri sulfur ungu dan hijau. Dua dan tiga. Jadi bakteri sulfur ungu, satu, dua. Bakteri sulfur hijau, tiga. Lalu keempatnya adalah ganggang, lima protozoa, dan enam cendawan.
Nah, ini contoh mikroorganisme yang ada di zona litoral. Nah, selain itu juga ada contoh hewan yang banyak ada di zona litoral. Contohnya adalah siput, kerang, larva insekta, dan cacing. Ini contoh makhluk hidup yang ada di zona litoral. Zona yang kedua itu adalah zona limnetik. Limnetik. Nah, zona ini berada pada di bawah zona ini tadi litoral. Kalau kita lihat di sini, zona limnetik di pertengahan di bawah zona litoral. Yang mana kedalamannya ini sampai di sini itu berjarak 25 sampai 30 meter. Dan intensitas yang masuk batas sini, zona limnetik, itu intensitas cahayanya, konsentrasinya hanya 1%. Itu maksimal. Kita akan bahas di sini. Nah, terletak pada kedalaman beberapa meter hingga sekitar 30 meter di bawah permukaan air, di mana intensitas matahari itu kurang dari 1%. Jadi maksimal itu 1% intensitas mataharinya. Sehingga pada zona ini akan banyak pertumbuhan bakteri anaerobik. Atau akan banyak pertumbuhan mikroorganisme yang tidak membutuhkan intensitas matahari. Nah, titik di mana intensitas cahaya matahari mencapai 1% disebut batas kompensasi cahaya. Jadi batas ini tadi ya, batas yang terakhir ini adalah batas kompensasi cahaya. Kompensasi cahaya. Nah, kedalaman dari batas kompensasi cahaya sangat bergantung pada kedalaman air danau juga. Pada danau yang jernih, airnya ke, air kedalaman dari batas kompensasi cahaya dapat mencapai 25 sampai 30. Ini kalau airnya jernih. Kalau airnya kotor, maka batas kompensasi cahayanya bisa lebih sedikit dari 25 meter ini. Lebih kurang 25 meter. Bisa jadi 15 atau 20 meter. Karena airnya kotor. Atau bisa jadi hanya 5 meter kalau airnya benar-benar sangat kotor. Nah, contoh mikroorganismenya adalah di sini yang ada di zona limnetik itu adalah yang pertama adalah phytoplankton yang berukuran kecil seperti cyanobacteria dan yang kedua adalah ganggang. Zona yang ketiga adalah zona profundal. Zona profundal itu kalau kita lihat di sini adalah zona yang paling terakhir pada lapisan danau. Zona ini terletak mulai dari batas kompensasi cahaya, tadi kompensasi cahayanya yaitu kurang dari 1% hingga dasar danau. Berarti matahari benar-benar sangat kurang berada di zona profundal ini. Lalu tidak dijumpai tumbuhan air. Kenapa? Karena di sini mataharinya sudah hilang. Karena kurang dari 1%. Tidak ada energi yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan air untuk menghasilkan proses fotosintesis. Mikroorganisme yang dominan itu bakteri dan cendawan. Di zona ini berlangsung dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme anaerob. Karena kenapa juga? Karena tidak ada tumbuhan air. Tumbuhan ketika memproduksi atau ketika terjadi proses fotosintesis, maka akan menghasilkan apa produknya? O2. Nah, tetapi kalau tidak ada dijumpai tumbuhan air, berarti oksigen yang ada di zona profundal itu tidak ada. Sehingga yang terjadi adalah mikroorganisme yang paling banyak tumbuh adalah mikroorganisme anaerob.
Nah, itu yang berdasarkan intensitas cahaya. Lalu bagaimana dengan berdasarkan suhu? Kalau berdasarkan suhu, danau itu dibagi menjadi tiga zona. Yang pertama adalah zona epilimnion, yang kedua adalah zona termoklin, dan yang terakhir adalah zona hipolimnion. Epi, termo, dan hipo. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah zona epilimnion, epi. Berarti zona epi ini adalah zona yang paling atas, yang mana kedalamannya itu dari 0 meter dasar danau sampai kurang lebih 5 meter. Nah, temperaturnya masih di sini zona yang hangat. Kenapa hangat? Karena pada zona epilimnion itu sinar matahari bisa masuk. Nah, lalu zona yang kedua adalah zona termoklin. Termoklin berarti zona yang mana sinar matahari sudah mulai berkurang, yaitu pada kurang lebih 5 meter kedalamannya hingga mendekati 8 meter. Di sini kita lihat pada zona termoklin itu mulai terjadi degradasi penurunan suhu. Nah, dan yang terakhir adalah zona hipolimnion, hipo. Pada zona hipo ini, suhu sudah sangat turun drastis, atau bisa dibilang dingin. Kedalamannya lebih dari 8 meter. Kita akan bahas satu-satu untuk zona-zona pada berdasarkan suhunya. Yang pertama adalah zona epilimnion. Zona epilimnion merupakan zona yang kaya akan oksigen. Zona yang kaya akan oksigen dan suhunya lebih tinggi. Kenapa kaya dengan oksigen pada zona epilimnion atau zona yang pada jaraknya tadi 0 sampai 5 meter? Kalau kita lihat di sini ya, 0 sampai 5 meter. Karena pada zona ini sinar matahari banyak masuk ke dalam zona epilimnion. Sehingga suhunya juga akan lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sinar matahari masuk, maka tumbuh-tumbuhan itu bisa dapat tumbuh pada zona epilimnion. Tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan oksigen nantinya. Sehingga oksigen inilah yang membuat zona epilimnion menjadi lebih kaya oksigen. Nah, di sini juga disebutkan berlangsung fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Nah, jenis mikroorganisme yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi dan oksigen tadi. Fitoplanktonnya seperti apa? Misalnya cyanobacteria dan bakteri fotosintesis yang banyak pada zona ini. Lalu, pada zona epilimnion juga terdapat bakteri autotrof seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang mana Nitrosomonas dan Nitrobacter itu amat penting kehadirannya di danau karena ikut serta di dalam siklus nitrogen. Dia ini memanfaatkan nitrogen ini untuk kebutuhan hidupnya. Yang mana dia mengkonversi amonium menjadi nitrat yang dapat digunakan oleh mikroorganisme lain. Loh Pak, kok bisa nitrogen ada banyak di dalam sungai atau danau? Karena kita di daratan atau di tanah itu banyak memanfaatkan pupuk untuk pertumbuhan vegetasi atau tanaman. Nah, pupuk ini kadang diberikan oleh tanaman terlalu banyak sehingga sehingga pupuk ini akan menumpuk di tanah. Pupuk akan menumpuk, terus menumpuk di tanah.
Yang mana unsur dari pupuk adalah nitrogen, fosfor, dan kalium, NPK. Nah, N inilah ketika menumpuk di tanah, ketika ada hujan, air hujan akan tercampur dengan air hujan dan dibawa oleh air menuju sungai dan danau. Lama-kelamaan sungai dan danaunya akan terkontaminasi atau akan bertambah konsentrasi nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Sehingga nitrogen ini yang akan dimanfaatkan oleh bakteri autotrof untuk kebutuhan hidupnya dengan cara mengkonversinya menjadi nitrat. Yang nanti nitrat akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme lainnya. Yang kedua, zona hipolimnion. Zona hipolimnion adalah zona yang mana kurang lebih kedalamannya 5 meter tadi sampai 8 meter. Nah, zona ini akan banyak juga bakteri fotosintetik, heterotrofik, dan pereduksi sulfat. Karena jaraknya 5 meter sampai 8 meter, maka sinar matahari masih masuk. Masih ingat ya zona untuk batas sinar matahari, yaitu pada kedalaman 25 meter sampai 30 meter. Ini adalah zona paling minim sinar matahari masuk sampai 1%. Nah, padahal ini masih 5 meter sampai 8 meter. Sehingga sinar matahari masih bisa masuk ke dalam zona hipolimnion. Sehingga bakteri fotosintetik, heterotrofik, dan pereduksi sulfat masih bisa hidup di zona hipolimnion dengan memanfaatkan tadi sinar matahari. Distribusi bakteri fotosintetik ditentukan oleh ketersediaan hidrogen sulfida, H2S, cahaya matahari, dan rendahnya kandungan oksigen. Sehingga dapat kita ketahui di sini, bakteri fotosintetik itu dapat memanfaatkan hidrogen sulfida, ketersediaan H2S, untuk bahan baku mereka atau bahan kehidupan mereka di dalam kehidupan untuk menghasilkan energi. Nah, yang kedua, bakteri heterotrofik tersebar di seluruh zona hipolimnion ini, tetapi lebih dominan di zona termoklin dan hipolimnion. Nanti kita akan bahas kenapa dia lebih banyak dominan di zona termoklin atau di zona hipolimnion. Di zona hipolimnion ini akan banyak bakteri sulfur tadi, karena dia memanfaatkan hidrogen sulfida yang akan mereduksi sulfatnya tadi, sehingga bakteri ini akan melepaskan, bentar ya. Oke, jadi di mana bakteri sulfat ini dengan bahan organik yang cukup tinggi akan mengkonsumsi hidrogen sulfida yang nanti dimanfaatkan lebih lanjut oleh bakteri fototrofik. Oke, jadi bakteri di bagian zona hipoklim itu banyak bakteri sulfur, yang mana bakteri sulfur ini akan mengkonsumsi sulfur dan mereduksi sulfur ini, dan juga akan mereduksi bahan organik yang mana ketika sulfur dan bahan organik ini dikonsumsi oleh bakteri, maka akan melepaskan H2S. H2S inilah yang nanti akan juga dimanfaatkan oleh bakteri fotosintetik.
untuk kebutuhan energinya. Jadi di bakteri hipolim ini banyak akan ketergantungan antara satu bakteri dengan bakteri lainnya. Yang pertama tadi bakteri sulfur, dia memanfaatkan senyawa organik dan sulfur untuk membentuk H2S, sehingga H2S-nya ini terbentuk akan diproduksi oleh bakteri sulfur dan akan dimanfaatkan oleh bakteri fotosintetik untuk kebutuhan hidup dari bakteri fotosintetik. Nah, selain itu, pada zona hipoklimnion ini juga terdapat bakteri yang dapat menghasilkan gas metan. Nah, dapat kita lihat di sini berarti di dalam zona hipoklim ini akan menghasilkan produk-produk berupa pertama H2S, yang kedua gas metan, yang mana dua produk ini dihasilkan oleh bakteri anaerob. Karena bakteri anaerob akan menghasilkan dua produk ini, H2S dan gas metan. Makanya di sini akan disebutkan bahwa di zona hipolimnion disebutkan kandungan oksigennya itu sangat rendah. Lalu kita akan masuk ke dalam sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah badan air tawar yang memiliki berbagai jenis habitat. Jadi sungai adalah sungai dulu tadi ya, sungai, aliran sungai masuk ke dalam danau. Sungai, ini danau. Danau tadi sudah kita pelajari, lalu bagaimana dengan sungai? Nah, sungai itu adalah air tawar yang memiliki berbagai jenis habitat. Sungai ini dipengaruhi oleh pertama, kecepatan arus, kedua, kandungan oksigennya, dan yang ketiga adalah suhunya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi sungai ini. Kalau danau tidak ada kecepatan arusnya. Yang ada adalah tadi intensitas cahaya, dan yang kedua adalah suhu, dan juga tadi kandungan oksigennya. Nah, sungai itu ada bagian hulu dan bagian hilir. Nah, pada bagian hulu itu ditandai oleh air dengan suhu yang lebih rendah. Ini pada hulu. Sedangkan pada hilir, berarti pada hilir suhunya lebih tinggi daripada pada bagian hulu. Nah, sedangkan pada hilir juga itu kandungan nutriennya lebih rendah dibandingkan dengan bagian hulu. Maaf ya, Bapak ulang lagi. Di sini pada bagian hulu itu ditandai yang pertama adalah suhunya lebih rendah, yang kedua nutriennya lebih rendah. Sehingga pada bagian hilir dapat kita simpulkan suhunya lebih tinggi, nutriennya lebih rendah. Nutriennya juga lebih tinggi, maaf ya. Di pada bagian hilir suhunya lebih tinggi, nutriennya lebih tinggi. Pada bagian hulu suhunya lebih rendah, nutriennya lebih rendah. Sebagian besar nutrien yang tersedia diabsorpsi oleh mikroorganisme, baik aerobik maupun heterotrof, pada bagian hulu dan organisme yang hidup dekat air. Sehingga makanya tadi, makanya kandungan nutriennya lebih rendah di bagian hulu dibandingkan pada bagian hilirnya. Karena kenapa? Karena sebagian besar nutrien itu diabsorpsi atau dimanfaatkan oleh mikroorganisme di bagian hulu. Bagian tengah dan bagian hilir, suhu meningkat, suplai oksigen berkurang, dan kandungan nutrien meningkat. Karena itu akan meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah. Nah, ini di dalam air. Kenapa? Karena tadi juga, karena yang pertama, di sini maksudnya jumlah mikroorganisme apa? Jumlah mikroorganisme anaerob.
anaerob. Kenapa anaerob, Pak? Karena di sini suplai oksigennya berkurang. Sekarang kita akan mempelajari kelompok mikroorganisme akuatik. Akuatik. Kelompok mikroorganisme akuatik itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok bakteri besi, kelompok bakteri balerang, dan kelompok bakteri mikroalga. Maaf, kelompok mikroorganisme mikroalga. Kelompok bakteri besi misalnya di sini Sreno, Srenotrik dan Spaurotilus. Ya, sulit banget ya bacanya ya. Renokrik dan Spirotilus. Kelompok bakteri ini mampu mengoksidasi senyawa Fero 2 menjadi Feri 3. Jadi dia mengoksidasi Fe2 menjadi Fe3 yang mengakibatkan warna air menjadi berubah kecoklatan. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwa kenapa air, misalnya air baunya bau besi ya, bau besi, lalu di sana warnanya coklat. Nah, berarti di sana yang pertama banyak senyawa fero atau feri. Kalau banyak senyawa fero atau feri, maka di sana juga akan banyak kelompok bakteri besi. Misalnya tadi apa? Rhenotrik dan Spirotilus. Kelompok yang kedua adalah kelompok bakteri belerang. Misalnya adalah Chromatium dan Thiobacillus. Kelompok bakteri ini mampu mereduksi sulfat menjadi asam sulfida yang berbau. Nah, makanya kalau misalnya ada bau belerang itu karena ada apa? Karena ada bakteri belerang, contohnya Chromatium dan Thiobacillus. Dan yang terakhir adalah kelompok mikroalga, misalnya mikroalga biru, hijau, dan kersik. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan mempelajari next-nya itu adalah beberapa jenis bakteri, kelompoknya yaitu kelompok patonogen, kelompok penghasil racun, dan kelompok bakteri pengurai. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom diskusi di bawah video ini atau melalui grup diskusi kelas kita. Demikian, saya tutup video pembelajaran ini. Bila ada pertanyaan tadi silakan di grup diskusi atau di grup kelas. Dan untuk tugas tidak ada untuk kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kita hari ini tidak ada tugas. Sehingga hanya kalian mempelajari pembelajaran video ini. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.